Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton dan pendengar setia kisah horor 24 yang ada di mana saja. Pada kesempatan hari ini ada kisah horor yang begitu menyeramkan, yang bikin bulu kuduk merinding seakan Anda semua terbawa suasana di dalamnya. Selamat menyaksikan dan mendengarkan. Di sebuah desa terpencil bernama Karangjati, terdapat sebuah sumur tua yang konon menyimpan kutukan. Sumur itu dikenal dengan nama Sumur Tujuh Nyawa karena menurut cerita turun-temurun, sumur tersebut menuntut 7 nyawa manusia setiap 7 tahun sekali. Jika tidak, malapetaka akan menimpa seluruh desa. Bertahun-tahun lamanya, warga desa hidup dalam ketakutan. Setiap 7 tahun, selalu ada kejadian tragis. Entah seseorang terjatuh ke dalam sumur, menghilang secara misterius, atau ditemukan tewas tanpa sebab yang jelas. Tidak ada yang berani mendekati sumur itu, terutama saat malam tiba. Tahun ini, siklus 7 tahun kembali tiba. Kegelisahan melanda seluruh desa. Warga mulai berbisik-bisik, menghitung jumlah korban terakhir. Hanya ada 6 nyawa yang telah terenggut oleh sumur. Itu berarti masih ada 1 nyawa lagi yang harus dikorbankan. Suatu malam, Rina, seorang gadis desa yang berani, memutuskan untuk mengungkap misteri sumur tua itu. Ia yakin ada penjelasan logis di balik semua kejadian yang terjadi selama ini. Bersama sahabatnya, Budi, ia pergi ke sumur tersebut tepat tengah malam. Saat mereka tiba, udara di sekitar sumur terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus lirih, membawa aroma anyir yang membuat bulu kuduk meremang. Rina menyalakan senter dan mengintip ke dalam sumur. Airnya hitam pekat, seakan menyembunyikan sesuatu di dalamnya. Tiba-tiba, Budi merasakan sesuatu menarik kakinya. Ia berteriak panik, namun seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menyeretnya ke tepi sumur. Rina berusaha menariknya, tetapi tangan Budi terasa berat, seperti ditarik oleh sesuatu dari dalam sumur. Budi, bertahanlah. Rina berusaha menariknya dengan sekuat tenaga. Namun dalam sekejap, tubuh Budi terhempas ke dalam sumur. Jeritannya menggema, lalu hening. Tak ada lagi suara, hanya desiran angin yang semakin mencekam. Rina terjatuh ke tanah, terengah-engah, matanya menatap kosong ke dalam sumur. Saat itu juga, ia mendengar suara lirih berbisik di telinganya. 7 nyawa telah lengkap untuk kali ini.
Panik dan ketakutan, Rina berlari kembali ke desa. Ia mencoba memberitahu warga, tetapi tak ada yang percaya padanya. Mereka hanya menggelengkan kepala dan mengatakan, kutukan sudah terpenuhi, desa akan aman sampai 7 tahun lagi. Namun, malam-malam berikutnya, Rina mulai mengalami hal-hal aneh. Suara langkah kaki terdengar di luar rumahnya, meskipun tak ada siapapun di sana. Pintu kamarnya berderit terbuka dengan sendirinya. Suara lirih memanggil namanya dari kegelapan. Suatu malam, ia bermimpi buruk tentang Budi. Dalam mimpinya, ia melihat Budi berdiri di tepi sumur dengan mata kosong, tangannya menunjuk ke arahnya. "Rina, kau harus menghentikan ini," bisik suara itu sebelum tubuh Budi kembali terhisap ke dalam sumur. Rina terbangun dengan napas tersengal-sengal, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia merasa ada sesuatu yang belum selesai. Ia pun mulai mencari tahu sejarah sumur itu. Dari kakeknya, ia mendapat cerita yang lebih mengerikan. Konon sumur itu dulunya adalah tempat persembahan untuk roh jahat yang menguasai desa. Setiap 7 tahun, 7 jiwa harus dikorbankan agar desa tetap selamat. Namun, ada cara untuk menghentikan kutukan itu. Legenda menyebutkan bahwa jika seseorang yang selamat dari kutukan mampu turun ke dasar sumur dan mengambil benda pusaka yang tersembunyi di sana, maka roh jahat yang bersemayam akan dilemahkan. Dengan tekad kuat, Rina memutuskan untuk kembali ke sumur. Kali ini, ia membawa tali dan peralatan lain. Saat tengah malam tiba, ia berjalan sendirian menuju sumur angker itu. Dengan hati-hati, ia mengikat tali di pinggangnya dan mulai menuruni sumur yang gelap dan basah. Saat turun lebih dalam, suara bisikan mulai terdengar dari dinding sumur. "Pergilah, kau akan mati di sini." Suara itu mengancam. Tetapi Rina tetap melanjutkan. Akhirnya, ia mencapai dasar sumur. Di sana, ia menemukan sebuah kotak kayu tua yang tertutup rapat dengan segel aneh. Saat ia hendak mengambilnya, air sumur mulai bergolak, dan tangan-tangan hitam muncul dari dalam air, mencoba menariknya masuk. Dengan cepat, Rina meraih kotak itu dan menarik tali untuk kembali ke atas. Tangan-tangan itu hampir mencengkeramnya, tetapi saat ia mencapai bibir sumur, semuanya menghilang. Desa Karangjati yang sebelumnya terasa muram kini perlahan kembali tenang. Namun, saat Rina kembali ke rumahnya,
ia menemukan sebuah pesan yang tergores di cermin kamarnya. Kau tidak bisa mengubah takdir. Ketakutan semakin menyelimuti Rina. Malam demi malam, mimpi buruknya semakin nyata. Ia mulai melihat sosok Budi dengan tubuh membusuk, berdiri di sudut kamarnya. Rina, kau harus mengembalikannya, katanya dengan suara serak dan hampa. Akhirnya, Rina memutuskan untuk kembali ke sumur dan mengembalikan kotak tersebut. Namun, kali ini ia tidak sendiri. Beberapa pemuda desa yang mulai percaya dengan kutukan itu ikut menemaninya. Dengan hati-hati, mereka berjalan menuju sumur di malam yang gelap dan mencekam. Saat Rina meletakkan kotak itu di tepi sumur, angin tiba-tiba bertiup kencang. Suara jeritan menggema dari dalam sumur, membuat mereka merinding ketakutan. Rina menggenggam kotak erat-erat, lalu dengan hati-hati ia menjatuhkannya ke dalam sumur. Tiba-tiba, tanah bergetar hebat. Dari dalam sumur, muncul sosok bayangan hitam yang melayang, menatap mereka dengan mata merah menyala. Kalian pikir bisa mengusirku? Kutukan ini akan terus ada. Suara itu menggelegar, membuat pepohonan di sekitar sumur bergetar. Rina dengan gemetar meraih secarik kain putih yang diberikan oleh dukun desa dan melemparkannya ke dalam sumur sambil mengucapkan doa-doa yang diajarkan. Bayangan hitam itu menjerit kesakitan sebelum akhirnya tersedot kembali ke dalam sumur, meninggalkan kesunyian yang mencekam. Setelah kejadian itu, sumur tua tersebut ditutup dengan batu besar dan dikelilingi pagar besi. Warga desa bekerja sepanjang hari, mengangkat batu besar dan menancapkan besi-besi tajam di sekeliling sumur agar tak ada yang bisa membukanya lagi. Doa-doa terus dipanjatkan, dan dupa dinyalakan di sekelilingnya. Namun, ketika malam tiba, dari balik batu besar itu masih terdengar bisikan lirih, "Aku akan kembali." Desa Karangjati kembali tenang, tetapi Rina tahu bahwa roh jahat itu tidak benar-benar lenyap. Ia hanya menunggu hingga siklus 7 tahun berikutnya tiba. Terima kasih telah menonton video channel Kisah Horor 24. Semoga penonton dan pendengar setia Kisah Horor 24 bisa terhibur. Tunggu video Kisah Horor 24 berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, dan klik lonceng notifnya agar Anda tidak ketinggalan cerita Kisah Horor 24 berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.